A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi yang maha kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya Muhammad Yudi Aksan, mewakili penyelenggara acara ini, yaitu grup Sesi and Friends for Allah dan FIKP Unhas, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Fadlan Akbar LC MHI dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian tafsir ayat Al-Quran, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Materi hari ini kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah ayat 21. Baik, Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube Sesi and Friends. Seperti biasa, kajian kita akan diisi materi oleh Ustaz selama 60 menit. Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi selama 60 menit, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua speaker, kecuali speaker Ustaz dan moderator. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja mempersilahkan Ustaz untuk memulai materinya. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian tafsir di pagi hari Ahad ini. Semoga semuanya mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Seperti biasanya, setiap pekan kita bermajelis via Zoom di tempat yang berbeda, tetapi di ruang maya yang sama, di waktu yang sama, untuk tujuan yang sama. Di mana tujuan yang sama ini, ma'asyiral muslimin, adalah merupakan aktivitas, kegiatan yang sangat amat mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas dan kegiatan itu adalah tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu sendiri, ma'asyiral muslimin, sejatinya adalah aktivitas dan kegiatan yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Pada banyak ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada setiap hambanya agar senantiasa berusaha dan berupaya semaksimal mungkin mengisi waktunya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ada 2 ayat yang mesti harus senantiasa kita tadabburi, ya, kita renungkan. Yang pertama tentunya adalah ayat asy-syar'iyyah atau ayat Al-Qur'ani. Ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat yang sering kita jadikan dalil, jadikan patokan, ya, secara ilmiah, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Shad ayat 29. Ya. Ini ayat ini menjadi semacam apa ya? Motto, ya. Motto kita di dalam aktivitas tadabbur Al-Qur'an. Baik sebagai pemateri atau sebagai pendengar atau sebagai moderator atau sebagai panitia penyelenggara, yang semuanya ya terlibat dalam upaya menyokong, mendukung, ya,
membantu penyelenggaraan kegiatan ini. Ya. Motto kita firman Allah dalam surah Sad ayat 29. Ya, ini jadi kalau jadikan motto kan jadi diingat terus dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Qur'an. Anzalnahu ilaika, telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Untuk apa? Mubarakun, dia penuh dengan keberkahan. Kitab ini membawa keberkahan yang sangat amat banyak, berlimpah ruah, beragam jenisnya tak terhingga. Untuk apa ini? Kitab ini dengan sejumlah keberkahannya, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayat, agar mereka merenungkan dan menghayati ayat-ayat. Ini ayat pertama nih yang mesti kita renungkan, yaitu ayat asy-syar'iyyah atau ayat al-Qur'aniyah. Ya. Kemudian yang kedua, waliyatadzakkar ulul albab, dan agar orang-orang berakal dengan karunia akal yang Allah berikan kepadanya digunakan untuk mengambil pelajaran, memetik pelajaran dari kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat-ayat Allah ini mengandung pelajaran-pelajaran yang mesti dipetik, diambil menggunakan akal yang telah Allah karuniakan kepada kita. Jadi kalau akal ini sudah dipakai ya untuk mengambil pelajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, satu kitab panduan yang demikian agung, maka niscaya seluruh keberkahan yang Allah ya titipkan melalui kalamnya, yang jumlahnya tak terhingga, tak terbatas, ya, jenisnya sangat beragam, bisa diperoleh oleh manusia, dan itu pasti akan menenteramkan hidup mereka di dunia dan akhirat. Ya. Keberkahan itu akan Allah limpah ruahkan ya, dari langit dan dari bumi, manakala kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Ya. Pelajaran-pelajarannya kita petik lalu kita amalkan. Niscaya keberkahan itu akan berlimpah ruah tak terhingga. Hanya saja kan manusia kadang nggak percaya bahwa kitab ini mengandung keberkahan yang luar biasa. Ya. Contohnya gini nih, ya nih saya pengalaman pribadi nih. Kemarin nih saya harus berangkat ke Kalimantan hari Jumat yang lalu. Hari Jumat yang lalu selesai mengajar di Stiba jam 9, saya tiba-tiba dihubungi via video call WhatsApp oleh adik saya. Adik saya ini profesinya di Kalimantan sebagai terapis, ya. Banyak kemampuan terapisnya, akupuntur, kiroprasi, ramuan herbal dan segala macam. Tiba-tiba saya dihubungi, ya ternyata di grup keluarga ada adik saya yang di Jakarta, yang di mana-mana, Surabaya, berkumpul kita semua. Ternyata pada saat itu ayah saya, ya abah saya, berada dalam kondisi sangat amat kritis, ya. Kena angin duduk, ya. Kalau dalam bahasa syariat kita ar-rihul ahmar. Ar-rihul ahmar itu kalau pertolongannya lambat, ya bisa menjadi akhir, ya, dengan takdir Allah bisa menjadi akhir kehidupan seseorang di dunia ini. Dan kondisinya sangat amat kritis ketika itu. Jadi saya langsung berusaha meruqyah meskipun jarak jauh menggunakan ayat-ayat pilihan, ya. Utamanya surah Al-Isra ayat 82 itu. Ya, itu dulu saya bacakan, saya ruqyah, ya. Sambil saya minta tolong kepada teman untuk carikan segera tiket penerbangan di hari Jumat itu. Nah, namun sayang nggak dapat. Jadi saya minta dicarikan di hari Sabtunya, nggak dapat juga. Nanti hari Ahadnya baru dapat. Ya, hari Ahad baru dapat. Subhanallah. Ya. Sampai di sana aktivitas meruqyah dengan ayat-ayat pilihan itu terus saya lakukan. Luar biasa. Ya, tentu dipadukan dengan akupuntur, herbal dan seterusnya. Luar biasa cepat perkembangannya. Ya. Dan
Saya selama 3 hari di sana, ya setelah benar-benar memastikan beliau pulih, ya sudah bisa ke masjid, ya saya pulang. Artinya dari peristiwa ini, ya dari pengalaman ini, saya memetik pelajaran yang demikian besar bahwa Al-Quran itu kalau kita sungguh-sungguh, kita serius, kita khusyuk, kita totalitas, ya menjadikannya sebagai kunci penyembuhan, maka benar ma'asyiral muslimin. Surah Al-Isra ayat yang ke-82 itu bisa kita benar-benar rasakan manfaatnya, ya, faidahnya. Demikian pula dalam surah Yunus ya, ayat 57 itu, ya, itu kan mengandung syifa juga kan, pengobatan, terapi. Nah, ma'asyiral muslimin, maka kalau kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai panduan dalam kehidupan kita menghadapi berbagai problematika, apa saja, problematika politik, problematika keluarga, ekonomi, kesehatan, dan problematika yang lain, kita rujukkan semuanya kepada Al-Quran, insya Allah kita tidak akan ragu, kita tidak akan sangsi, kita tidak akan cemas bahwa pasti Allah dengan keberkahan Al-Quran akan menyelesaikan itu semua. Nah, itulah inti daripada firman Allah yang dalam surah Al-A'raf itu kan, ayat yang 96. Surah Al-A'raf ayat 96 kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai saja negeri itu seluruhnya beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan untuk mereka dari langit, dari bumi. Subhanallah, yang mengepung kita ini keberkahan Allah manakala kita wujudkan keimanan dan ketakwaan itu dengan panduan Al-Quran. Karena mewujudkan keimanan dan ketakwaan itu hanya satu caranya, menggunakan Al-Quran sebagai panduan. Tanpa Al-Quran, maka mustahil bagi siapapun, dimanapun, kapanpun, menjadi mustahil baginya untuk mewujudkan iman dan takwa jika tidak dipandu oleh Al-Quran. Makanya surah Al-Baqarah pertama yang kita tadabburi kan, Allah berfirman, hudan lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sementara dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Nah, caranya bagaimana? Jadikan Al-Quran sebagai panduan untuk mewujudkan nilai-nilai takwa dalam kehidupan masyarakat secara umum, bukan kehidupan personal, pribadi, individu, keluarga yang terbatas. Ya, itu belum menjadi kunci itu. Ya, manakala tetangga belum, teman-teman kantor belum, teman-teman kampus belum, ya. Yang Allah inginkan dari kita agar keberkahan itu berlimpah ruah Allah bukakan dari langit dan bumi adalah ketakwaan kolektif. Ya, seluruh penduduk negeri mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah ya Allah akan bukakan untuk penduduk negeri itu pintu-pintu keberkahan, dikepung dengan berkah. Nah, itu mantap. Kalau sekarang manusia dikepung bencana, sebentar-bentar gempa bumi, sebentar-bentar banjir, sebentar-bentar longsor, sebentar-bentar kebakaran, sebentar-bentar wabah, sebentar-bentar kita dikepung oleh bencana. Mengapa? Karena lihatlah secara umum realitas kehidupan kita di sekitar kita ini nggak jauh lah. Ya, apalagi kalau udah jauh ke sana kemari. Kita dapati orang yang tidak mau, subhanallah. Jangankan mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran aja nggak mau. Subhanallah, mendengarkan Al-Quran aja nggak mau. Bagaimana caranya Anda meninggalkan kunci keberkahan untuk mencari keberkahan di tempat yang tidak ada keberkahan di sana, ya, yang di tempat yang kering keberkahan. Ya, itu adalah sesuatu yang mustahil dan pekerjaan yang sia-sia. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai mukaddimah untuk memotivasi kita semuanya ini. Ya, pasti kalau kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, ikhlas, serius, continue, ya, kita undang, kita ajak semua siapa yang bisa kita ajak dan kita melakukannya secara kolektif berjamaah bersama-sama, ya. Dan ini dilakukan oleh saudara-saudara kita juga di berbagai tempat. Insya Allah Indonesia ini yang negerinya semula jadi, orang Arab dikatakan qit'atun minal jannah, sepotong dari surga, yang tanahnya itu demikian subur tak terkira. Ada seorang penyanyi mengatakan
tongkat dan batu di negeri ini bisa menjadi tanaman. Oh, luar biasa. Ya, keberkahan kita ini benar-benar akan mensejahterakan semua penduduk negeri ini. Satu aja kuncinya. Ya, mari kita jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kita mengambil sebanyak-banyaknya pelajaran yang terkandung di dalamnya dengan cara kita mentadabburi dan merenungkan maknanya. Nah, ma'asyiral muslimin, baiklah kita masuk. Ya, ini mukadimah nih. Afwan, ini kalau mukadimahnya terlalu lama. Pada ayat yang akan kita tadabburi hari ini yaitu ayat yang ke-21 ya. Yang kita sudah masuk ke ayat 21 dari surah Al-Baqarah. Ya, kita buka ya Al-Qur'an kita nih. Di sini ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini khitab ya, penyampaian umum ya, pengumuman ya dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbun Nas, Tuhan seluruh manusia. Ya, maka semestinya seluruh manusia harus mendengarkan pengumuman ini. Andai saja begini ya, ya kita kalau bayangkan ya, ada pengeras suara dari langit ya yang kemudian mengumumkan suatu pengumuman ya, seperti kalau kita berada dalam suatu ruangan ya, ada instruksi yang diumumkan. Nah, semestinya instruksi itu harus ditaati oleh semua yang berada dalam ruangan. Umpamanya kita dalam pesawat nih, dalam pesawat ada pengumuman ya, terdengar itu pada seluruh penumpang untuk segera menggunakan apa namanya itu, seat belt, mengikat seat belt ya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita masuk ke dalam cuaca yang kurang baik ya, terdengar seruan itu. Maka lihatlah betapa taatnya semua penumpang dalam pesawat itu. Mereka akan segera menggunakan seat belt, tapak, dan kembali ke tempat masing-masing. Tenang duduk ya. Seandainya terdengar ya seruan itu ya. Tapi ini kan tidak terdengar ini seruan dari langit ini. Tapi kita yakin bahwa ini adalah seruan dari Allah. Ini adalah kalamullah. Itu keyakinan kita. Apa seruan Allah? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia. Nah, sekalian manusia. Seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia di timur dan barat. Apa isi seruan itu? Apa isi pengumuman itu? Isi pengumuman itu cuma satu. U'budu rabbakum. Beribadahlah kalian semuanya kepada Tuhan kalian. Ini adalah seruan tauhid. Seruan yang dibawa ya secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya oleh para nabi. Sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruan mereka satu. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Ini adalah kunci ma'asyiral muslimin untuk mendapatkan segala apa saja yang dibutuhkan oleh manusia yang bermuara pada satu kehendak, keinginan, dan kebutuhan. Seluruh jenis kebutuhan kita ini, nanti kita sebut aja, apa aja kebutuhan kita. Satu aja sebenarnya muaranya, yaitu assalam, keselamatan. Anda bekerja, mau cari duit, bikin rumah, beli mobil, terus apa yang Anda inginkan dari semua itu? Satu kan selamat, mau selamat ekonominya. Untuk apa selamat itu, assalam itu kita inginkan? Ini kan kebutuhan kebutuhan yang standar. Semua manusia itu menginginkan keselamatan, keselamatan pada ekonominya, keselamatan pada kesehatannya, keselamatan pada perasaannya, ya, selamat dari rasa khawatir, sedih, kecewa, takut, ya, galau, ya, ingin selamat semuanya itu. Satu aja, ya, keinginan yang sama, selamat. Maka untuk tujuan tersebut, ya,
Manusia harus melakukan satu hal agar dia bisa benar-benar selamat, ya, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Itu kuncinya. Maka Islam, agama keselamatan, dari kata salam, ya, Islam, agama keselamatan, itu sangat amat menekankan perkara tauhid, ya, peribadatan hanya kepada Allah, ya. Dan kita, ma'asyiral muslimin, afwan ini ya, kita agak sedikit meluas. Ibadah itu, ya, jangan dibatasi dengan batasan-batasan yang sangat amat kecil, ya. Ruang lingkupnya sangat terbatas hanya pada serangkaian ibadah ritual belaka baru dikatakan beribadah, ya kan? Padahal ibadah itu, ma'asyiral muslimin, cakupannya sangat amat luas. Tidak hanya pada ibadah ritual belaka. Ya. Seluruh nafas kehidupan kita ini, nafasnya, tarik dan hembusannya, detak jantungnya, aliran darahnya, lirikan dan kerlingan matanya, ya, itu haruslah dalam ruang lingkup ibadah. Harus dalam ruang lingkup ibadah. Dia mencakup itu semuanya. Coba kita ambil definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau, dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Definisi ibadah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah definisi yang jami' mani', ya. Sangat amat sempurna. Beliau mengatakan, ya, al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah, ya, ismun jami'un, sebuah nama jami'un yang merangkum, likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, merangkum, melingkupi semua apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, minal aqwali wal af'al, dari perkataan dan perbuatan, al-zahirati wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Perkataan yang zahir, yang batin, perkataan-perkataan yang ada di dalam hati seseorang. Dia tidak ucapkan, ya, tapi di dalam hatinya, ya, berbisik-bisik di dalam. Kalau bisikan-bisikan hatinya itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka bisikan-bisikan hatinya itu masuk dalam rangkaian ibadah. Dengan bisikan hatinya dia beribadah kepada Allah. Apalagi, ma'asyiral muslimin, mungkin dalam benaknya, dalam pikirannya ini, ya, ada pernyataan-pernyataan yang tidak terlafazkan oleh lisannya, tapi dalam pikirannya ada pernyataan-pernyataan. Kalau pernyataan-pernyataan yang terngiang-ngiang dalam pikirannya itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka dengan lintasan-lintasan pikiran yang dia tidak ucapkan dengan lisannya itu, dia beribadah kepada Allah. Masuk dalam kategori ibadah dia. Mengapa? Karena dia dicintai dan diridhai oleh Allah. Kemudian al-zahirah, yang nampak, yang lahiriah, ya termasuk ucapan kita ini, yang terdengar oleh diri kita atau orang lain. Jikalau apa yang kita ucapkan itu sesuatu yang diridhai oleh Allah, meskipun tidak berbahasa Arab, ya, meskipun tidak berbahasa Arab, meskipun bukan dalam bentuk rangkaian zikir dan doa, ucapan biasa. Nah, namun manakala ucapan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan itu masuk dalam rangkaian ibadah. Jadi, ma'asyiral muslimin, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ya, adalah ibadah yang cakupannya sangat amat luas. Artinya, kalau kamu mau melihat, lihatlah sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kalau kamu mau berucap, ucapkanlah sesuatu yang diridhai oleh Allah, ya. Kamu mau melirik, liriklah sesuatu yang diridhai oleh Allah. Sehingga ucapanmu, lirikanmu, pandanganmu, dan segala gerak-gerikmu masuk dalam ruang lingkup ibadah kepada Allah. Engkau lakukan itu, ya, karena engkau menginginkan cinta dan keridhaan dari Allah. Ya. Melakukan sesuatu
yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jangankan itu, Allah juga menginginkan kita agar lintasan-lintasan pikiran kita yang kita tidak ucapkan itu mestinya harusnya adalah lintasan-lintasan pikiran yang diridhai oleh Allah. Ya. Biasanya kan semua rencana-rencana kita itu tuh, cita-cita kita itu kan bermula dari lintasan-lintasan pikiran. Saya mau begini, saya mau begitu, ya. Lintasan pikiran. Maka semestinya lintasan-lintasan pikiran kita yang belum kita ucapkan dan belum kita kerjakan, pastikan adalah lintasan pikiran yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Sehingga lintasan pikiran itu pun masih dalam ruang lingkup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula niat. Ya. Demikian pula nawaitu. Nawaitu kita, niat kita mestinya dan seharusnya adalah nawaitu atau niat yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap manusia agar fokus mereka hidup di dunia ini satu, mengarah kepada satu hal, fokus pada satu hal. Apa itu? Mencari cinta dan keridhaan Allah pada setiap aktivitas, baik aktivitas batiniah maupun aktivitas lahiriah. Fokus hanya pada satu, mencari cinta dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka puncak dari pencarian kita terhadap kecintaan dan keridhaan Allah itu akan bermuara pada ibadah ritual. Semuanya. Jadi waktu kita, fasilitas kita, ya, akan dimuarakan pada satu hal, yaitu ibadah ritual. Maka orang-orang beriman yang konsentrasinya, fokusnya pada cinta dan keridhaan Allah, itu akan sungguh-sungguh ma'asyiral muslimin menjaga ibadah ritualnya. Dia sungguh-sungguh menjaga ibadah ritualnya. Karena bermuara ke sanalah semuanya itu. Bermuara ke sana. Maka kita sangat heran kalau ada orang yang katanya mau mencari cinta Allah, mencari ridha Allah, kalau dia tidak sungguh-sungguh beribadah ritual, itu aneh gitu. Ya kan? Kenapa Anda mencari nafkah? Ya kan demi ridha Allah. Tapi dia sibuk mencari nafkah, cuek terhadap ibadah ritual. Anda aneh ini. Semestinya itu kan dia bermuara ke sana. Dia bermuara kepada ibadah ritual. Ya, maka lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ibadah ritualnya. Lihatlah bagaimana para sahabat, bagaimana ibadah ritualnya. Lihatlah bagaimana para fuqaha, para ulama dari masa ke masa, bagaimana ibadah ritualnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat sungguh-sungguh menjaga ibadah ritual mereka. Ya kalau standar-standarnya ya sholat berjamaah lah di masjid. Kita jaga, kita usahakan jaga. Ya. Hanya saja ma'asyiral muslimin, hanya saja aktivitas kita menjaga ibadah ini kan tidak akan pernah dibiarkan oleh setan, ya kan? Setan itu tidak akan pernah istirahat ma'asyiral muslimin 24 jam. Mereka tidak tidur, mereka tidak istirahat, bahkan mereka tidak memalingkan pandangan mata mereka dari manusia untuk mengganggu mereka. Memang setan sudah minta ya. Minta kepada Allah, minta izin kepada Allah untuk melakukan upaya maksimal atau diberikan waktu kesempatan yang maksimal mengganggu manusia. Ya. Nanti kita lihat ayatnya, ma'asyiral muslimin ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan kepada kita bagaimana sumpah serapahnya setan. Ya. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 16. Ya, minta dibantu dulu. Ditampilkan surah Al-A'raf ayat 16. Ya. Bagaimana setan berusaha mengganggu kita agar seruan Allah yang tadi itu u'budu rabbakum, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan kalian, itu terganggu di situ. Ya. Nanti sebentar. Kita mulai dari ayat 13 dulu ya. 13 dulu. Allah berfirman,
qala fahbut minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sabirin. Ini ditujukan kepada setan atau iblis. Lalu pada ayat ke-14-nya iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku tangguh sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit. Artinya dia minta usia panjang sampai hari kiamat. Maka iblis itu adalah makhluk yang usianya paling panjang. Ada setan yang hidup di masa Nabi Adam masih hidup sampai sekarang. Ya. Kenapa dia minta usia panjang itu? Kan Allah berikan. Qala innaka minal munzarin. Ayat 15. Allah berfirman, kamu termasuk makhluk yang diberikan tangguh sampai hari kiamat. Untuk apa masa yang panjang itu? Fasilitas ini kan, waktu adalah merupakan fasilitas. Usia adalah merupakan fasilitas yang hanya Allah berikan, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas itu. Direktur nggak bisa berikan kita waktu. Presiden, raja, nabi pun nggak bisa berikan kita waktu. Karena waktu itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Usia itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Ini fasilitas paling baik. Ya. Ini setelah agama ya. Itu adalah waktu, usia hidup. Maka Allah kasih ini kepada iblis, dikasih sama Allah. Qala innaka minal munzarin. Kamu termasuk makhluk yang diberikan waktu tangguh sampai hari berbangkit. Untuk apa dia gunakan fasilitas itu? Coba lihat ayat 16. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menetapkan aku ini sebagai makhluk yang tersesat, maka aku pasti akan duduk. Kita terjemahkan menghadang. Siapa yang mereka hadang? Dia duduk menghadang lahum, bagi manusia. Di jalan mana dia duduk dan menghadang? Siratakal mustaqim. Jalanmu yang lurus. Jalan istiqamah. Ya. Jalan istiqamah. Jalan konsisten. Maka jin itu atau iblis dan seluruh bala tentaranya dari setan-setan itu tidak menginginkan manusia itu konsisten, istiqamah, beribadah kepada Allah. Pasti dia kasih belok. Ya. Maka lihatlah, istiqamah itu ma'asyarul muslimin, menjaga ibadah ritual itu adalah pekerjaan paling sulit. Paling sulit ma'asyarul. Kita mampu aja istiqamah ini sebulan sholat berjamaah di masjid. Waduh, itu prestasi yang paling dicemaskan oleh iblis. Itu prestasi yang paling dicemaskan oleh iblis jika manusia mampu menjaga konsistensi dan keistiqomahannya menjaga sholat berjamaah 5 waktu kalau lelaki. Wah, takut iblis itu. Ya. Kita menjaga aktivitas mentadabburi Al-Quran. Ya, tadabbur Al-Quran secara rutin, konsisten kita, sebulan bisa kita lakukan itu. Oh, itu adalah prestasi yang sangat ditakutkan oleh iblis. Takut dia. Kalau ada manusia mampu menjaga keistiqomahannya, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, oh takut dia. Dia akan ganggu terus. Supaya dia malas, dia lelah, dia bosan, dia jenuh. Melakukan itu sampai akhirnya dia berhenti. Maka caranya bagaimana dia? Pada ayat ke-17-nya. Perhatikan baik-baik ayat 17-nya. Bagaimana sumpahnya setan itu? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan kemudian setelah mendapatkan penangguhan, dia mengatakan, summa la'atiyannahum. Aku benar-benar akan mendatangi mereka. Saya ingin kita berhenti di kalimat la'atiyannahum. La'atiyannahum. Lam di situ adalah lam taukid, lam penegas. Ya. Kemudian nun yang di ujungnya, di belakangnya. Kalau hum itu kan dhamir, hum itu dhamir, kata ganti mereka.
Nun di belakang hum yang bertasydid itu namanya nun taukid sakilah. Nun penegas. Fungsi huruf itu adalah menegaskan informasi yang terkandung pada kata kerja yang dia tambahi. Apa kata kerjanya? Kata kerjanya ati, aku datang. Ati, aku datang. Lalu diberikan tambahan lam, laati. Lam penegas, artinya pasti atau sungguh-sungguh atau benar-benar, ya kan? Lalu ada lagi nun penegas, laatiyanna. Nah, itu penegas lagi, berarti dua huruf penegas. Apa maksudnya ini? Maksudnya setan, aku benar-benar pasti ya mendatangi manusia. Jadi dia akan datangi kita untuk menghadang, menghalang. Itu adalah aktivitas yang dipastikan oleh setan. Tidak mungkin dia lengah di situ. Maka kalau banyak orang yang tidak istiqamah menjaga sholat berjamaahnya umpamanya. Banyak orang tidak istiqamah, tidak konsisten menjaga aktivitas membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, menjaga kebaikan-kebaikannya. Itu udah pekerjaan setan memang. Kita nggak perlu heran. Ya memang itu kerjaan setan menghalangi dia untuk istiqamah. Ya. Kalau ada yang tiba-tiba berhenti dari kegiatan pengajian, berhenti dia. Udah tinggalin aja. Ya memang itu pekerjaannya setan. Allah sudah kabarin ke kita. Ya. Nah, dari arah mana dia datang? Pertama, min baini aidihim, dari depan mereka. Tapi kan tidak semua manusia ketika didatangi oleh iblis dan setan dari depannya lantas takluk. Tidak, masih banyak yang bertahan. Ya, semoga itu bagian daripada kita yang tetap bertahan meskipun setan datang dari depan. Apakah setan berputus asa kalau seseorang itu masih bertahan? Tidak. Kemudian dia katakan lagi, wa min khalfihim, dari belakang. Kalau dia tidak sanggup menaklukkan kita dari depan, maka dia akan datang dari belakang. Wa min khalfihim. Namun ma'asyarul muslim, lagi-lagi tidak semua manusia yang telah didatangi oleh setan dari depannya dan dari belakangnya lalu takluk. Masih ada yang bertahan. Dan kita mohon kepada Allah, semoga itu termasuk kita. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang masih bertahan, ya, yang menghadapi gempuran setan dari depan dan dari belakangnya, semoga itu termasuk kita. Apakah setan berputus asa lalu meninggalkan aktivitas itu? Ternyata tidak. Dia kemudian mengatakan lagi, wa an aimanihim, aku akan datangi mereka dari sebelah kanan. Dia tidak berputus asa. Dari depan tidak bisa, dari belakang tidak bisa, dia datang dari sebelah kanan. Ketika dia mendatangi manusia dari sebelah kanan, mereka-mereka yang masih bertahan itu, ya, ada yang gugur, tapi ada juga yang masih bertahan. Meskipun sudah tiga arah, dari depan, dari belakang, dari kanan didatangi, masih dia bertahan. Apakah setan berputus asa? Ternyata enggak kan? Dia minta lagi, wa syama'ilihim, aku akan datangi mereka dari sebelah kiri. Makin banyaklah manusia berguguran, ma'asyarul muslimin, menjaga secara konsisten ibadahnya kepada Allah. Baik ibadah yang bersifat umum, yaitu melakukan kebajikan-kebajikan, atau ibadah yang bersifat khusus, ibadah ritual. Banyak manusia berguguran. Ketika sudah diserbu dan diserang dari empat arah ini, depan, belakang, kanan, kiri. Namun ma'asyiral muslimin, masih ada yang bertahan. Dan kita memohon kepada Allah, semua kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang tetap bertahan, istiqamah dengan segala aktivitas ibadah yang secara umum atau ibadah secara khusus, yaitu ibadah ritual. Kita jaga sampai kita mati. Ya. Lalu setan, ya, setelah dia bersumpah di hadapan Allah itu dengan aktivitasnya untuk menghalangi manusia, menghadang manusia dari jalan istiqamah, dari jalan konsisten beribadah kepada Allah, dia mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan setelah itu engkau tidak akan mendapati hamba-hambamu banyak bersyukur kepadamu. Ya. Dan terbukti ma'asyiral muslimin, kita dapati manusia-manusia ini banyak sekali tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa dikatakan syukur di sini? Semestinya kan manusia itu bersyukur kepada Allah. Mengapa? Semua kebutuhannya dijamin oleh Allah. Ya, mulai dari usia hidupnya itu jaminan Allah. Allah yang kasih.
Kita bisa hidup 60 tahun hidup di dunia ini karena Allah yang kasih jatah hidup. Ya bukan orang tua kita, bukan siapa-siapa di sekeliling kita, hanya Allah yang berikan kita waktu hidup di dunia ini. Ya. Lalu apalagi setelah Allah berikan kita usia hidup, kita bisa hidup di dunia ini, kita diberikan kesehatan. Ya. Diberikan kesehatan. Itu kesehatan bukan karunia dokter, bukan karunia siapa-siapa. Allah. Ya. Betapa banyak dokter sakit. Seandainya kesehatan itu dari dokter, ya semestinya dokter tidak boleh sakit. Ya. Petugas kesehatan tidak boleh sakit. Tapi subhanallah, betapa banyak dokter yang kita kenal bukan satu penyakitnya. Tubuhnya digerogoti oleh penyakit. Padahal dia dokter. Mati dengan penyakit tersebut. Padahal dia dokter. Allah berikan kita fasilitas kesehatan. Ya. Untuk menunjang kita sebenarnya ya, beribadah. Maka setelah kita diberikan nikmat-nikmat yang beragam dan banyak ini, mesti kita bersyukur. Tapi ternyata banyak manusia tidak bersyukur. Dia tidak tahu kalau kebutuhannya itu datang dari Allah. Yang dia taati, yang dia patuhi bosnya. Ya, direkturnya. Atau orang-orang di sekitarnya. Dan dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan syukur itu? Ya, bagaimana membuktikan syukur itu agar kita termasuk dalam hamba yang bersyukur? Membuktikannya ada 3, ma'asyiral muslimin. Ada 3 level pembuktian syukur itu. Semua ini masuk dalam rangkaian ibadah. Ya, pembuktian ini. Pembuktian yang pertama, ma'asyiral muslimin, dari hati. Kita meyakini dengan menanamkan keyakinan, meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Allah yang beri. Mulai dari nikmat yang paling sederhana hingga nikmat yang paling besar, yaitu ketaatan beribadah. Itu nikmat paling besar. Iman. Itu datangnya dari Allah. Allah yang beri. Kalau kita sudah meyakini itu, ma'asyiral muslimin, kita yakin bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa, maka yang kita puji siapa? Manusia itu cenderung memuji dan menyanjung orang yang berbuat baik kepadanya. Ya, semakin baik orang itu kepadanya, maka semakin banyak pujiannya. Nah, dan kebaikan yang paling dinanti oleh orang adalah kebaikan material. Ya, kasih duit, kasih jabatan, maka banyak manusia itu bersyukur, ya, memuji, menyanjung orang yang sering kasih duit sama dia. Ya, pasti dia puji-puji itu. Cobalah, ya kita sering kasih duit kepada orang. Ya, kasih duit, asal ketemu kasih duit 100.000, besok ketemu lagi 100.000, besok ketemu lagi 100.000. Sebulan Anda lakukan kepadanya, dia akan muji terus Anda. Di hadapan Anda atau di komunitas dia. Dia akan, wah itu baiknya itu orang, super baik orang itu. Dan coba Anda suruh dia sesuatu. Setelah Anda perlakukan seperti itu dia, suruh dia. Dan setelah sering kasih duit, suruh dia dengan suatu perintah. Jemput saya di bandara. Oh, semua kesibukannya hari itu dia akan tunda demi menjemput Anda. Karena Anda dianggap sangat baik sama dia. Selalu kasih duit, setiap ketemu kasih duit. Maka perintah Anda dia tidak akan tolak. Nah, semestinya manusia begitu kepada Allah. Semestinya ya. Mengapa? Karena semua kebutuhan kita Allah yang beri. Jatah hidup, kesehatan, apapun. Allah yang beri. Hanya saja manusia kadang tidak meyakini di hatinya bahwa itu semua pemberian Allah. Sehingga dia tidak memuji Allah. Ya. Jadi syukur itu kita mengatakan, kalau dalam bentuk pujian, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya kan? Makanya kalimat syukur itu kan, Alhamdulillah. Itu berangkat dari keyakinan bahwa kenikmatan yang kita rasakan itu adalah datangnya dari Allah. Maka yang pertama kita puji Allah. Alhamdulillah. Apakah sebatas itu mewujudkan syukur? Tidak. Level maksimalnya adalah menggunakan fasilitas nikmat itu hanya mentaati Allah. Itu klimaks daripada syukur. Anda dikasih kesehatan, maka gunakanlah semua kesehatan itu untuk mentaati Allah. Ya, Anda disuruh sholat berjamaah, jaga itu sholat berjamaah. Anda disuruh mentadaburi Al-Quran, tadaburi itu Al-Quran, pelajari itu Al-Quran. Ya, Anda disuruh berdakwah, sampaikan itu.
Ya, balighu anni walau ayat. Ya. Apapun aktivitas Anda, apapun status sosial Anda, kita ini disuruh berdakwah, ya kan? Semua manusia disuruh berdakwah. Semua umat Rasulullah disuruh berdakwah. Buka surah Yusuf ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Aku mengajak manusia beribadah kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu adalah ilmu. Aku kata Rasulullah, diriku, wa manittaba'ani, dan siapapun yang mengikuti aku. Siapapun yang mengikuti aku. Kalimat wa manittaba'ani bersifat umum, masyarul muslimin. Direktur, kalau dia mengaku mengikuti Rasulullah, dia harus berada di atas jalan dakwah, ya, dengan aktivitasnya sebagai seorang direktur. Apalagi dosen fisika, dosen matematika, dosen politik, ya. Jangan dia beralasan, kan saya cuma dosen matematika, saya tidak bisa berdakwah. Kalau Anda mengaku mengikuti Rasulullah, Anda masuk dalam ayat ini, wa manittaba'ani, dan siapapun yang mengikuti aku. Anda harus dengan aktivitas mengajar matematika, mengajak manusia beribadah kepada Allah. Bagaimana kayak Anda menghitung-hitung, ya, memotivasi dengan hitungan matematika Anda untuk mengajak manusia beribadah, patuh dan taat kepada Allah. Nah, Anda sebagai cleaning service, ya, di kantor kah, di kampus kah, di pasar kah, di mana Anda bekerja sebagai cleaning service, semestinya ma'asyiral muslimin, Anda juga harus terlibat dalam upaya mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini, umat Muhammad ini, apapun aktivitasnya, apapun latar belakang sosialnya, harus berada di jalan yang sama, yaitu mengajak manusia taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ini seruan umum. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali ke surah Al-Baqarah tadi, ya. Ayat 1. Jadi sekali lagi, ibadah itu tidak dibatasi hanya pada ibadah ritual belaka. Cakupannya sangat amat luas. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, seruan Allah, ajakan Allah kepada seluruh manusia untuk beribadah kepadanya itu dikaitkan dengan pemberitahuan Allah atas nikmat-nikmat yang Allah telah karuniakan untuk mereka. Ya. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Kita ini sebelumnya nggak ada, lalu tiba-tiba ada. Ya, siapa yang menjadikan kita ada? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan kita sehingga kita menjadi ada. Ya. Keberadaan kita di dunia ini benar-benar sangat amat sempurna, ma'asyiral muslimin, sempurna. Subhanallah. Kita dikasih tangan oleh Allah, di tangan itu ada jari-jari, di ujung jari-jari ada kuku, semuanya bermanfaat. Subhanallah. Dan perangkat-perangkat fisik yang ada dalam tubuh kita ini benar-benar sempurna, ma'asyiral muslimin. Kesempurnaan fisik yang Allah ciptakan ini untuk kita, dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala alirkan dalam fisik kita ini benar-benar membuat kita sangat amat nyaman, sangat amat tentram, sangat amat senang. Ya. Kesempurnaan fisik dan kesehatan yang Allah alirkan di dalam fisik ini membuat kita nyaman ini, hidup di dunia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terhadap nikmat penciptaan itu? Agar kita sadar bahwa semestinya kita bersyukur kepada Allah. Enggak ada yang bisa memberikan kepada kita ini fisik ini, ma'asyiral muslimin, dan kesehatan yang mengalir di dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan itu, wah, ini penciptaan diri saya ini luar biasa ini. Maka pasti
kita akan mudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah ayat 21 itu. Ya. Yaitu beribadah kepada Allah. Alladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya. Dan telah menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi tujuan daripada ibadah itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuan beribadah itu adalah agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 22-nya Allah mengingatkan lagi kita kepada nikmatnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan untuk kalian al-arda, bumi ini, firasyan, seperti kasur. Ya, firash atau seperti hamparan karpet. Ya. Jadi bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita itu dijadikan firash. Ya. Terhampar dia. Ya. Sehingga kita bisa nyaman tinggal di permukaannya. Di permukaan firash. Ya, kalau bahasa Arab firash itu kasur. Ya. Kita sangat amat nyaman berada di permukaan bumi yang telah Allah jadikan datar. Ya. Kemudian was-samaa'a binaan, dan telah menjadikan langit itu bina, ya, seperti bangunan yang tinggi. Dia tinggi menjulang, menaungi kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada penciptaan ini? Penciptaan langit, penciptaan bumi dalam bentuknya yang firash, datar. Ya. Karena ma'asyiral muslimin, kebutuhan asasi kita berada pada dua makhluk ciptaan Allah ini. Berada di bumi dan berada di langit. Allah mengatakan wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit itu ada rezeki kalian. Wa fis samaa'i rizqukum, di langit itu ada rezeki kalian. Apa rezeki kita yang ada di langit? Rezeki yang ada di langit itu adalah hujan. Kita sangat membutuhkan air, ma'asyiral muslimin. Kalaulah Allah tidak menurunkan air di muka bumi ini, maka kita tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari kebutuhan yang Allah sudah simpan di bumi ini. Bumi tidak akan bisa menumbuhkan apapun tanpa fasilitas air. Ya. Jadi pada dua makhluk ini tersimpan seluruh kebutuhan kita, di langit dan di bumi. Yang mengeluarkan nanti itu, kebutuhan-kebutuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menyadari tentang nikmat-nikmat Allah ini, kita pun akan termotivasi sesungguhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi untuk kita tentang nikmat yang ada di langit itu. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Lalu dia menurunkan dari langit itu ma'an, air. Fa akhraja bihi minas samarat. Maka dengan air itu Allah mengeluarkan samarat, buah-buahan. Buah-buahan keluar dari bumi, ya. Karena Allah telah menurunkan air. Maka terpenuhilah kebutuhan manusia di dunia ini, ma'asyiral muslimin, melalui simpanan rezekinya yang Allah simpan di langit dan yang Allah simpan di bumi. Ya. Kalau kita merenungkan semua itu, maka insya Allah kita akan termotivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang merupakan pengumuman pertama yang Allah Subhanahu wa taala awali dengan pengumuman itu firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, ayat 22 ini dengan perintah, ya, atau dengan satu himbauan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sementara kalian telah mengetahui bahwa Allah itu tidak memiliki tandingan, tidak memiliki syirikat. Maka janganlah kalian melakukan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan campur peribadatan kalian dengan kesyirikan. Ya. Ini adalah merupakan larangan tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, dengan menyadari, ya, bahwasanya seluruh kenikmatan yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini dan telah diperolehnya, telah dirasakannya, bahwa itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kepadanya. Dengan menyadari itu semuanya, maka manusia itu dapat mewujudkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia dapat mewujudkan kesyukurannya kepada Allah manakala dia menyadari dengan baik dan sempurna bahwa seluruh kenikmatan yang dia butuhkan di dunia ini, baik yang telah ia peroleh dan telah ia rasakan maupun yang masih dia usahakan, semuanya itu datang dari Allah. Dia sadari benar-benar hal itu, maka hal itu akan memotivasinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah, untuk bersyukur hanya kepadanya. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam proses, ya, dia beribadah kepada Allah, dalam proses dia mewujudkan kesyukurannya kepada Allah, dalam proses dia mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah, dia harus berhati-hati. Jangan sampai dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebanyak apapun ibadah dan kebaikan, ma'asyiral muslimin, sebanyak apapun nantinya, kalau dia sudah dinodai oleh kesyirikan, maka semua ibadah-ibadah itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhapus dia. Itu bahayanya dosa syirik. Dan dosa syirik itu, ma'asyiral muslimin, menyekutukan Allah adalah satu-satunya dosa yang pada hari kiamat nanti tidak akan pernah lagi mendapatkan peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah pada hari kiamat nanti tidak akan mungkin mengampuni dosa kesyirikan, ya, dan akan mengampuni dosa-dosa selainnya yang berada di bawahnya. Dosa zina, dosa riba, dosa membunuh, dosa mencuri, berbohong, durhaka kepada kedua orang tua, dan bla 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 dari dosa-dosa yang lainnya. Selain daripada syirik, masih ada kemungkinan jika orang itu dapat rahmat dari Allah untuk diampuni. Ya, tapi kan kita tidak boleh berspekulasi. Ya, berzina dulu dah, nanti dapat ampunan. Ya, kalau Anda dapat ampunan, kalau nggak dapat bagaimana? Ya, kita nggak boleh berspekulasi untuk kebinasaan kita. Ya, maka jangan. Nah, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, barangkali ya, sudah lewat dari 60 menit, ya, waktu yang ditetapkan untuk kami. Semoga dua ayat, ya, afwan, ini dua ayat yang kita semestinya dua ayat yang kita tadabburi ini dapat memberikan inspirasi kebaikan di dalam hati kita, sehingga kita terus termotivasi dengan inspirasi positif itu untuk melakukan aneka macam kebaikan dalam kehidupan kita. Demikian ma'asyiral muslimin, dan saya kembalikan kepada moderator kita. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik, Ustaz. Demikian materi dari Ustaz. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, teman yang ingin bertanya, bisa secara langsung ke Ustaz dengan mengaktifkan speakernya, atau bisa
dengan menuliskannya di kolom chat. Nanti kami akan bacakan ke Ustadz. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung mengaktifkan mikrofon atau bisa dituliskan di kolom chat. Nanti kami bacakan ke Ustadz. Tafadhol. Ini ada pertanyaan masuk Baik nih. Ustadz, sudah ada pertanyaan Ya, dari Ibu Yasinta. Masya Allah. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana bersikap manakala terjadi gempa seperti di Turki atau bencana lain yang besar dalam hidup kita? Sekali lagi, bagaimana bersikap manakala terjadi gempa seperti di Turki atau bencana lain yang besar dalam hidup kita? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Tafadhol. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana bersikap ketika terjadi gempa? Ya, sikap kita yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sikap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Ya, banyak belum lagi gempa ini baru hujan deras, ada petir, ada guntur, ya, yang sangat menakutkan. Maka kita segera berdoa. Ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah manfaat untuk kami dari hujan yang kau turunkan. Kalau semakin deras, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hindarkanlah hujan yang mengerikan ini, menakutkan ini. Ke jauh, ya. Fil audiyati wal jibal, ke lembah-lembah, ke gunung-gunung di sekitar kami. Jangan ke atas perumahan kami, kota kami, kampung kami. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya. Lalu kemudian ketika dia makin dahsyat bergemuruh, maka kita mengatakan Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tukhzina bi 'adzabika wa 'afina qabla dzalik. Ya Allah, janganlah engkau binasakan kami dengan kemurkaan. Ya Allah, janganlah engkau hancurkan kami dengan azab-Mu. Ya Allah, ampunilah kami sebelum itu. Wa 'afina qabla dzalik. Ampuni kami, Allah, ampuni kami. Nah, maka setelah kita berlindung kepada Allah, bersandar kepada Allah, ya, melihat bencana atau menyaksikan bencana atau mengalami bencana, kita berlindungnya kepada Allah. Ya. Lalu setelah itu kita minta ampun kepada Allah. Mengapa? Kalau kita buka surah Ar-Rum ayat 41. Ya, ada 42 kan? Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Di daratan gempa bumi, longsor, ya, dan seterusnya, banjir. Di lautan tsunami dan seterusnya, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Ini diakibatkan oleh ulah tangan manusia itu. Dia melakukan banyak dosa. Berarti dosa menjadi pemicunya, ma'asyiral muslimin. Demikianlah Allah merasakan untuk manusia sebahagian daripada azab akibat dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah, bertobat. Maka hal yang kedua, sikap yang kedua adalah bertobat. Ya. Kaum Nabi Yunus, ya, kaum Yunus, ma'asyiral muslimin. Bagaimana kaum Yunus
Coba kita buka surah Yunus ya ayat ke-98. Ini ceritanya kaumnya Nabi Yunus ya. Kaumnya Nabi Yunus itu kan di wilayah Nainawa. Kota itu hingga hari ini namanya masih tetap sama, Nainawa, berada di Irak. Ya, nanti kita bisa googling, ya, cari kampung yang namanya Nainawa. Di sana dulu Nabi Yunus alaihissalam diutus. Yunus alaihissalam. Allah informasikan pada surah Yunus ayat 98. Ada ya? Nah, itu dia tuh. Iya, Ustaz, sudah tampil. Allah berfirman ya, kita perhatikan baik-baik. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang mau beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain daripada kaum Yunus. Jadi dari sekian banyak nih ya penduduk negeri, cuman negerinya kaum Nabi Yunus yang mendapatkan manfaat iman. Ketika mereka kaumnya Nabi Yunus itu beriman, apa yang terjadi? Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Begini ceritanya ma'asyarul muslimin, agar kita paham nih ayat ini. Jadi Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah di negeri yang bernama Nainawa. Diutus sana. Setelah beliau berdakwah, ternyata masyarakat Nainawa menolak, mendustakan, ya. Sehingga Nabi Yunus jengkel, marah dia, karena masyarakat itu menolak dakwahnya. Maka dia sumpahin masyarakat itu, dia sumpahin. Dalam 3 hari kalian akan diazab oleh Allah. Dalam 3 hari ke depan kalian akan diazab oleh Allah. Begitu sumpahnya Nabi Yunus. Maka pemuka masyarakat pada saat itu mengatakan kepada masyarakat, tenang moko, kalau bahasa kita ya, tenang moko. Kalaulah dia masih ada sama kita, dia masih tinggal di kampung kita, kita masih aman. Nanti kalau dia pergi, nah itu baru bahaya. Ya. Maka mereka tetap dengan aktivitas dosanya, ya, tidak peduli dengan Nabi Yunus alaihissalam. Itu yang membuat Nabi Yunus semakin jengkel dan geram. Akhirnya 3 malam berikutnya Nabi Yunus sembunyi-sembunyi pergi, tinggalkan Nainawa. Tidak ada yang tahu, ma'asyarul muslimin. Tokoh-tokoh masyarakat itu mengatakan, ya tenang aja, dia kan masih ada sama kita. Lalu ada yang lapor, bahwa ternyata Nabi Yunus kayaknya sudah tidak ada, sudah tidak pernah kita lihat ini. Biasanya dia keluar menyampaikan nasihat, ini udah nggak ada. Maka cemaslah tokoh-tokoh masyarakat. Cemas. Coba periksa rumahnya. Kalau dia sudah tidak ada berarti gawat, bahaya. Kita berada dalam ancaman sumpahnya. Diperiksa rumahnya, ternyata benar. Nabi Yunus sudah tidak ada. Maka tokoh-tokoh masyarakat itu mengumpulkan rakyat, masyarakat semuanya. Kita harus tinggalkan negeri ini. Kita tidak boleh membawa barang-barang kita meskipun itu hanya jarum. Yang boleh dibawa hanyalah ternak dan anak-anaknya. Tidak lama kemudian, ma'asyarul muslimin, ya, ketika mereka bersiap-siap meninggalkan kampung mereka, tiba-tiba datang awan yang sangat amat hitam legam. Ya, dari kejauhan mereka lihat awan yang hitam. Bahkan awan itu sudah merendah, ya. Dikatakan bahwa dia sudah sampai di pucuk-pucuk pohon. Dan begitu hitamnya awan itu yang datang, ma'asyarul muslimin, dari kejauhan. Ketika awan itu melintasi pohon, ya, di pucuk-pucuknya, maka warna hitamnya itu melekat di daun-daun dan ranting-ranting pohon itu. Saking hitamnya, ma'asyarul muslimin. Tapi masih dari kejauhan dilihat. Tanda alam yang sangat mengerikan. Lantas mereka pun bergegas mengosongkan kampung mereka. Nainawa menjadi kosong, melompong, ma'asyarul muslimin. Mereka tidak membawa apapun yang mereka miliki, kecuali baju yang menutupi pakaian. Mereka tidak bawa makanan, tidak ada bekal makanan. Lalu mereka keluar ke padang Sahara yang sangat amat tandus. Ya, artinya mau bunuh diri di situ, nggak bawa minum, nggak bawa apa-apa, nggak bawa bekal. Yang mereka bawa cuma ternak. Lalu sampai di padang gersang itu, tokoh-tokoh masyarakat ini mengatakan, menginstruksikan, wanita dan lelaki dipisah, suami istri dipisah di tempat yang berbeda.
Lalu setelah itu mereka mendatangi kumpulan para wanita, ibu-ibu semuanya, anak-anaknya dipisah di tempat yang berbeda pula. Ternaknya juga demikian dipisah, masyaallah muslimin, antara betina dan jantan, antara anak-anak hewan itu dipisah semuanya. Apa yang terjadi? Bayi-bayi ketika dipisah, anak-anak ketika dipisah dari ibu mereka, mereka menangis semuanya. Ketika ibu-ibu itu melihat anak-anaknya menangis dan mereka tidak bisa menolongnya, mendekatinya, mereka juga ikut menangis, ma'asyiral muslimin. Lalu para lelaki diperintahkan untuk bertobat, meraung-raung, menangis. Hewan-hewan pun ketika ribut menangis, melenguh semuanya. Maka bercampurlah di padang yang tandus itu tangisan taubat para lelaki dengan tangisan ibu, tangisan anak, lenguhan hewan-hewan, ma'asyiral muslimin, untuk membuktikan taubat mereka kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah katakan kasyafna anhumul adzabal khis. Kasyafna, kami hilangkan dari mereka azab yang sejatinya akan menghinakan mereka di dunia ini, akan menghancurkan mereka. Tiba-tiba hilang itu azab, tiba-tiba ma'asyiral muslimin, awan itu dihilangkan oleh Allah. Maka begitulah sikap kita ketika bencana itu. Kan Allah kan kirim 2 tanda, ma'asyiral muslimin. 2 tanda sebelum menghancurkan suatu negeri. Tanda pertama Allah sebutkan di surah Al-Isra ayat 16. Surah Al-Isra ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha." Kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, maka amarna mutrafiha. Tanda-tandanya amarna mutrafiha. Kami perintahkan orang-orang kaya itu untuk beribadah, taat. Tapi gejalanya apa yang terjadi? Fafasaku fiha. Orang kaya yang disuruh beribadah itu justru berbuat dosa. Ya. Maka kalau di suatu negeri sudah banyak orang kaya, tingkat kesejahteraan itu meningkat, banyak bangunan-bangunan besar, pasar-pasar, mal-mal semakin canggih. Anda jangan gembira dulu. Nah, boleh jadi itu alamat dan tanda-tanda Allah akan menghancurkan negeri itu. Boleh jadi. Tanda berikutnya adalah kesejahteraan orang-orang sejahtera membuat mereka fasik. Banyak melakukan dosa, zina, selingkuh, judi, pokoknya macam-macam dosa. Jadi kalau sudah negeri itu mewah dan di kemewahan itu memotivasi mereka berbuat dosa, itu alamat, masyaallah. Itu alamat pertama. Al-Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan surah Al-Isra ayat 16 itu, beliau mengatakan ada 3 bacaan diriwayatkan dari ulama mufassirin kalangan sahabat. Riwayat pertama, amarna mutrafiha, dengan membaca pendek amarna. Itu bacaan jumhur. Artinya kami memerintahkan orang kaya untuk taat, tapi mereka berbuat dosa. Bacaan kedua, amarna mutrafiha, ini diriwayatkan dari Imam Mujahid dengan mentasydidkan mim. Kalau kita perhatikan itu ya, surah Al-Isra ayat 16, amarna mutrafiha, kami jadikan penguasa orang-orang kaya di negeri tersebut. Itu tanda, alamat. Kalau pejabat itu dipilih berdasarkan kekayaannya, ya, kalau pejabat dipilih ya berdasarkan dengan kekayaannya, itu bisa jadi alamat. Ya. Lalu pejabat yang kaya-kaya yang diangkat jadi pejabat itu fasaku fiha, membuat kefasikan di negeri mereka sendiri. Ya. Itu menjadi tanda. Atau bacaan yang ketiga, yaitu amarna mutrafiha dengan memanjangkan alif. Amarna mutrafiha. Bacaan ini diriwayatkan dari Imam Qatadah. Maknanya kami akan memperbanyak orang-orang sejahtera, orang-orang kaya di negeri tersebut. Lalu orang-orang kaya yang banyak itu akan berbuat dosa. Jadi kekayaan mereka digunakan untuk memfasilitasi dosa. Itu gejala, ma'asyiral muslimin. Kalau suatu negeri memiliki gejala seperti itu, maka kita harus khawatir, kita harus cemas. Ya. Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah meriwayatkan bahwa di masa Umar bin Khattab pernah terjadi gempa bumi. Zalzalatil ardu fi ahdi Umar bin Khattab. Ya, terjadi gempa bumi di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Lalu beliau segera mengumpulkan rakyatnya.
kemudian berkhutbah. Nah, lalu mengatakan innaha lam tahtaz illa bi syai'in ahdatsumuhu. Tidaklah bumi ini berguncang dan bergetar kecuali karena perbuatan baru yang kalian buat yang menyelisihi Nabi kalian, Rasulullah. Jadi pelanggaran yang kalian lakukan, ya, yang menyelisihi perintah Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab mengaitkan gempa bumi yang terjadi di masanya itu dengan pelanggaran yang dilakukan oleh rakyatnya. Lalu beliau mengatakan, adat la usakinukum fiha abada. Seandainya gempa ini terulang lagi, maka aku tidak akan tinggal bersama dengan kalian selama-lamanya. Aku akan pergi, aku akan minggat dari negeri ini. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, kepergian orang-orang soleh, ya, dari suatu negeri karena kemungkaran yang terjadi di negeri itu alamat yang sangat berbahaya. Kalau orang-orang soleh sudah pada minggat, karena dia sudah paham negeri ini berbahaya. Kalau masyarakatnya kepala batu, yang tidak mau didakwai, menolak dakwah, berarti masyarakat negeri itu berada dalam ancaman yang sangat amat dekat. Maka semestinya orang-orang soleh meninggalkan negeri itu, karena negeri itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita lihat orang-orang soleh itu sudah pergi, ma'asyarul muslimin, seperti penduduk Nainawa, dia sudah lihat itu Nabi Yunus sudah pergi, ikut mereka keluar. Maka jangan membawa harta, karena harta itu dialah pemicu daripada dosa. Kalau kita bawa bersama dengan kita akan diikuti oleh azab itu. Maka penduduk Nainawa dia tinggalkan itu hartanya yang selama ini membuat mereka senantiasa melakukan dosa dan menolak dakwah. Ya. Ketika itu mereka lakukan, Allah katakan kasyafna anhumul azab, kami hilangkan dari mereka azab yang dari awal akan membinasakan mereka. Wallahu taala alam. Semoga ini bisa dipahami jawabannya. Barakallahu fiikum. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Fajar. Barakallahu fiikum. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Warahmatullah. Apakah masih bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Dalam hal ini sholat fardu di rumah. Saat di masjid sudah iqamah, bahkan sudah mulai sholat. Afwan, sholat apa tadi? Sholat apa tadi? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, Ustaz. Tapi dalam hal ini sholat fardu di rumah, Ustaz. Tapi di masjid sudah iqamah, bahkan sudah mulai sholat. Bagaimana, Ustaz? Barakallahu fikum. Jadi bagaimana, masih bisakah ibu-ibu, ya ini pertanyaan ibu-ibu ya, untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah, padahal di masjid, ya di kompleks sudah melaksanakan sholat. Ya, masih bisa ibu. Bagi para ibu, ya ibu-ibu, kalau lelaki kan ya mereka harus ke masjid. Bagi para ibu-ibu tetap bisa melaksanakan sholat sunnah, ya 2 rakaat sebelum subuh, meskipun di masjid. Mengapa? Meskipun di masjid itu sudah laksanakan sholat subuh. Karena waktu sholat subuh itu al-ghalas, ya. Waktu al-ghalas. Al-ghalas itu ketika remang-remang fajar, remang-remang fajar shadiq itu sudah nampak. Remang-remang, ya. Maka itu waktu sholat subuh. Ya, jadi kebanyakannya masjid-masjid kita di Indonesia ini sholat subuhnya di awal waktunya. Di awal waktunya ketika semburat fajar itu baru berada di ufuk. Ya, di ufuk. Belum meninggi. Ya. Belum meninggi. Afwan, bukan al-ghalas ya. Al-ghalas isfirar. Hatta sfarra, sampai menguning, ya. Sampai menguning itu ufuk, berarti sudah remang-remang, sudah nampak ya, terlihat sedikit cahaya fajar. Nah, itu akhir daripada waktu sholat subuh. Ya. Di Indonesia ini biasanya mereka sholat di waktu al-ghalas, ketika masih gelap-gelap. Ya.
fajar itu masih berada di ufuk, ya, paling bawah. Ya. Mereka melaksanakan sholat. Maka ibu-ibu di rumah masih tetap bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Ya. Syukron Ustadz atas jawabannya yang telah diberikan. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Uci. Ya. Bismillah, saya biasa dengar ada istilah menuhankan diri sendiri. Menuhankan diri sendiri. Sikap yang bagaimana saja yang bisa disebut seperti itu, Ustaz? Istilah Nah, menuhankan diri sendiri. Tafadhol, barakallahu fiik. Ustaz. Yang pertama mungkin kalimat itu berdasarkan pada hadits qudsi, ya. Al-kibru ridai, ya. Kesombongan itu adalah merupakan selendangku, ya. Maka janganlah kalian menggunakannya. Jadi orang yang sombong, yang angkuh, ya, yang boleh menyombongkan diri itu, ya, yang boleh, ya, menyombongkan diri itu adalah yang maha kuasa, yang maha perkasa, dan tidak ada yang maha kuasa dan maha perkasa di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka mereka tidak layak untuk sombong, untuk angkuh. Nah, ma'asyiral muslimin, dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah adalah dosa kesombongan. Dosa kesombongan yang dilakukan oleh iblis, ya. Ketika dia merasa lebih tinggi daripada Adam. Khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min turab. Engkau ciptakan aku ini dari api, sementara dia kau ciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin aku mau sujud kepadanya? Maka dengan kesombongan iblis itu akhirnya dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang yang boleh sombong di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan mungkin masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya seberat debu kesombongan. Ya, al-kibr. Nah, para sahabat bertanya, mal kibru ya Rasulullah? Apa itu kesombongan wahai Rasulullah? Ya, karena ada di antara kami menggunakan sendal yang bagus, menggunakan pakaian yang bagus. Apakah itu menampakkan hal-hal bagus dari fasilitasnya adalah kesombongan? Kalau dia pakai sendal bagus, pakaian bagus. Rasulullah menjawab, innamal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Hanya saja kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Itu yang pertama. Batarul haqq. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah kalian tergolong orang-orang yang mumtarin, ya, sombong menolaknya. Maka menolak kebenaran itu adalah wujud kesombongan yang pertama. Yang kedua, ghamtun nas, memandang remeh manusia, memandang remeh orang lain, memandang enteng orang lain. Itu adalah wujud kesombongan kedua. Ya. Ada orang taat beribadah, menerima semua kebenaran, tapi dia memandang enteng manusia, maka dia termasuk orang yang sombong. Lalu kemudian ada orang yang sangat menghargai orang-orang di sekitarnya, apalagi kalau orang-orang papa, miskin, sangat menghargai, tapi dia menolak kebenaran, maka dia juga termasuk orang yang sombong. Kategori pertama ini ketika ada pada diri seseorang, maka dia menuhankan dirinya sendiri. Dia menuhankan dirinya sendiri meskipun dia tidak mengatakan saya Tuhan. Ya. Dan yang kedua, ya, ketika seseorang mengakui dirinya sebagai Tuhan, seperti Firaun yang mengatakan kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, ketika dia sudah mengakui dirinya sebagai Tuhan, ya, maka ya, dialah termasuk orang yang menuhankan dirinya sendiri.
Wallahu ta'ala a'lam. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini titipan pertanyaan Ustaz dari Ibu Ima di Kendari. Pertanyaannya itu, ibu bapak, mertua, dan suami telah meninggal dalam kurun waktu yang dekat, Ustaz. Ada keluarga yang mengatakan bahwa itu bala dari Allah dan karenanya harus adakan ritual pengusir bala. Nah, mohon Ustaz untuk dijelaskan apakah kematian bertubi-tubi itu bala dan bagaimana harus bersikap, Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya ma'asyiral muslimin, peristiwa yang ada di dunia ini semuanya bala. Dan dunia ini namanya darul ibtila. Darul bala, tempatnya bala. Apapun di dunia ini bala semuanya ma'asyiral muslimin, bala. Apa itu artinya bala? Bala itu adalah ujian. Ujian bala. Hanya saja kita hanya mengenal ujian itu dalam bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang pertama. Ya, bentuk yang pertama. Coba kita buka, tolong buka surah surah Al-Anbiya ayat ke 35. Surah Al-Anbiya ayat 35, tolong ditampilkan. Saya tutup chatnya dulu ya. Sudah tampil? Bagus kalau kita lihat ayatnya kan? Sudah? Atau saya bacakan ya. Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Wa nabluukum, dan kami akan membalakkan kalian, menimpakan balak kepada kalian. Ya, sebelum mati setiap orang akan ditimpakan balak. Wa nabluukum, dengan balak berupa dua. Yang pertama bisyarri, keburukan. Bala asyar ini Allah rincikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah rincikan ini di surah Al-Baqarah 155. Balak pertama ya. Balak pertama namanya syar, keburukan. Segala sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu jiwa manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah merinci asyar di sini ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami pasti akan menimpakan bala atas kalian berupa al-khauf, sedikit rasa takut, wal-ju', sedikit rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan harta dan kekurangan jiwa, artinya kematian kerabat-kerabat. Itu bala. Ya, bala pertama ya. Wassamarat, kekurangan buah-buahan, 5 jenis disebutkan dalam surah Al-Baqarah 155. Lalu Allah mengatakan, wabashshirus sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang menghadapi bala pertama, yaitu keburukan, dengan 5 jenisnya, dengan sikap yang sabar. Bagaimana wujud kesabarannya? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada ayat selanjutnya, Al-Baqarah 156. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, dia hanya mengatakan inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Nah, ada juga bala yang kedua, ma'asyiral muslimin. Dan terkadang seseorang tidak menyadari atau tidak mengkategorikan bahwa itu adalah bala. Apa itu? Wal khair. Al khair, kebajikan. Ya. Kebajikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, saya carikan ayatnya. Allah musta'an. Inna min amwalikum wa auladikum inna ma amwalukum wa auladukum fitnah
ya. Innama amwalukum ini dalam surah At-Taghabun ayat 15, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kekayaan kalian serta anak-anak kalian fitnatun. Fitnatun, ujian, dia adalah fitnah. Dia adalah bala, ya. Coba kita kembali ke surah Al-Anbiya 35 tadi itu. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Fitnatan. Allah katakan al khair, kebajikan-kebajikan atau kebaikan-kebaikan itu adalah merupakan fitnah. Itu adalah ujian. Jadi bagaimana kita menghadapi ujian itu, ma'asyiral muslimin, agar kita selamat? Kita bersabar. Ya, bersabar. Wa basyirus sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang menghadapi ujian itu dengan sikap sabar. Nah, hanya saja ma'asyiral muslimin, kita harus paham bahwa sabar itu 3 levelnya. Yang pertama, as-sabru 'alal maqdur, sabar menghadapi takdir. Sabar menghadapi takdir artinya tidak menggerutu, tidak mengeluh, ya. Tapi dia hanya mengatakan dengan tenang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika wafat putra Rasulullah Ibrahim, beliau mengatakan, innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma' bi firaqika ya Ibrahim walakinna la naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya hati kami ini bersedih, air mata kami berlinang karena berpisah dengan wahai Ibrahim, putranya Rasulullah ketika wafat. Hanya saja kami ini tidak akan mengucapkan ucapan-ucapan kecuali yang diridhai oleh Allah. Ucapan yang diridhai oleh Allah adalah ucapan kesadaran yang bahwa kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Sabar pertama, level pertama, ya. Kemudian sabar level kedua adalah as-sabru 'alal ma'mur. Sabar menjalankan perintah. Jadi Anda sudah ditimpa musibah nih, Anda diperintahkan untuk sholat, tetaplah sholat. Jangan sampai musibah itu menghalangi Anda sholat. Jangan sampai musibah itu menghalangi Anda berdoa. Jangan sampai musibah itu menghalangi Anda dari ibadah-ibadah ritual. Jangan sampai musibah itu menghalangi Anda dari patuh dan taat kepada Allah. Lalu sabar yang di atasnya lagi, as-sabru 'anil mahdzur. Sabar menahan diri dari yang terlarang. Ya. Larangan pertama, jangan melakukan kesyirikan. Ya. Jangan melakukan pelanggaran bid'ah. Maka meskipun Anda ditimpa sekian banyak musibah, jangan sampai Anda nekat melakukan kesyirikan. Tahan diri Anda. Ya. Jangan sampai Anda melakukan tindakan bid'ah. Tahan diri Anda. Ya. Itu namanya sabar. Sabar level ketiga. Banyak orang dia tidak mengeluh dengan kemiskinannya. Dia tetap sholat, tapi dia pergi mencuri. Ya. Tidak sabar dia menahan dirinya dari melakukan tindakan pencurian. Ya. Akibat kemiskinan yang menderanya, atau dia korupsi, atau dia menipu, atau dia melakukan dosa-dosa. Jadi menahan diri untuk tidak melakukan dosa itu adalah wujud kesabaran manakala kita menghadapi musibah atau kesempitan. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa dipahami, Bu, ya, yang bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mau buat acara apa? Acara apa karena kematian beruntun itu? Tadi Ustaz itu ritual pengusir bala, Ustaz. Masyarul muslimin, tidak ada ritual tertentu ya seperti yang kita kenali di masyarakat untuk mengusir bala. Ya. Tidak ada ritual yang lebih baik kecuali memohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi ritualnya cuma mohon ampun.
Allah mengatakan, coba saya bukakan ayatnya ya, dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal, afwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang ritualnya ya, bagaimana minta ampun itu. Dalam surah Hud juga, dalam surah Hud ya. Tadi dalam surah Yunus ayat yang tadi kita baca ya. Ya. Itu juga ada di situ kan. Surah Al-Anfal lah ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka. Ya. Sementara engkau wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Ya, Allah akan tahan itu azab kalau masih ada Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, Allah telah memberikan karunia kepada umat ini 2 penghalang azab. Yang satu sudah diangkat oleh Allah, yaitu Rasulullah. Wafatnya Rasulullah itu menandakan benteng azab sudah dicabut oleh Allah. Tapi kata sahabat Allah bin Abbas, Allah masih menyisakan untuk umat ini benteng azab satu hal. Yaitu apa? Istighfar. Pada ayat lanjutan ayatnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sepanjang mereka masih beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Jadi ritual pengusir bala, ya, bencana adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka surah Hud ayat ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, minta ampun. Summa tubu ilaihi, lalu kemudian bertobatlah kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasanan, Allah akan memberikan kepada kalian kesenangan-kesenangan yang baik. Ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang ditentukan. Jadi istighfar itu adalah pengusir bala yang paling baik, ma'asyiral muslimin. Langsung aja istighfar, astagfirullahaladzim, sadari dosa-dosa. Ya. Minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia ritualnya. Adapun bikin-bikin acara dan yang lain-lain, khawatirnya ma'asyiral muslimin itu masuk dalam kategori bid'ah yang justru bukan menambah kenikmatan bagi seorang, bukan menahan bala. Justru itu akan menghadirkan bala yang lebih dahsyat lagi. Seperti perkataan Umar bin Khattab, "Innama tazalzalatil ardu bi syai'in ahdastumuhu." Sesungguhnya bumi ini berguncang dan bergetar karena sesuatu pelanggaran yang telah kalian ihdas. Ya. Kata Rasulullah, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Siapa yang membuat dan merekayasa perkara baru dalam agama kami, ya, maka Allah menolaknya. Umar bin Khattab mengaitkan gempa bumi yang terjadi di masanya dengan ahdas tumuh, perkara-perkara baru yang kalian rekayasa dalam agama Rasulullah. Ya. Baik, ya. Wallahu taala alam. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya Ustadz, ini mungkin sekaligus pertanyaan terakhir Ustadz, karena waktu kita terbatas. Ini dari Tafis Pekanan. Afwan Ustadz, bagaimana kiat kita agar dalam berdakwah bisa senantiasa sabar dan tidak emosi ketika ada sanak keluarga yang ada di saat kita menyampaikan perkara syirik, mereka susah untuk menerima. Misal disampaikan tentang perkara berdukun atau berobat ke orang-orang yang bukan peruqyah syar'i adalah syirik. Bagaimana kita menyikapi jika seperti ini, Ustadz? Karena jujur perkara yang paling berarti untuk ditinggalkan di kalangan masyarakat adalah adat kepercayaan yang sudah turun-temurun. Mohon pencerahannya, Ustadz. Syukran. Barakallahu fiik. Ya, kita buka surah ini ya. Ada di surah Al-Haqqah ya. Ya, surah Al-Haqqah ayat
ayat 48. Ya, akhir dari surah Al-Haqqah ya. Berapa ayat sebelum berakhirnya surah Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah dan ayat tersebut mengatakan, "Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idz nada wa huwa makzum." Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, ya. Ketetapan Allah, ya, hukum Allah. Ya, bersabar terhadap hukum Allah. Ya, bahwa kita diuji oleh Allah, kan? Ya, kita diperintahkan berdakwah, kita diperintahkan beribadah. Nah, dan di sela-sela aktivitas ibadah dan dakwah kita, kita diuji dengan berbagai macam ujian, bersabar. Ya, dengan 3 level kesabaran itu. Lalu Allah mengatakan, wala takum ka sahibil huti idnada wa huwa maktub. Dan janganlah engkau seperti sahibil hut, orang yang berada dalam perut ikan. Siapa itu yang berada dalam perut ikan? Nabi Yunus kan? Nabi Yunus. Jangan kamu seperti Nabi Yunus ketika dia berdoa dengan hati sedih. Ya, kenapa Nabi Yunus? Jangan seperti Nabi Yunus, kata Allah. Karena Nabi Yunus itu jengkel sama masyarakatnya. Ya, dia jengkel. Tidak bisa dia bertahan lama berdakwah di Nainawa. Langsung dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan karena masyarakat Nainawa lambat merespon dakwanya, lambat. Sebenarnya kalau Nabi Yunus itu masih bertahan lama bersama dengan mereka, mereka akan sadar, ya. Hanya saja Nabi Yunus ini mau segera mereka ini sadar, ya, mau segera. Buktinya bahwasanya masyarakat Nainawa itu pada akhirnya mau menerima, buktinya itu dia keluar. Ketika mereka tahu Nabi Yunus sudah pergi, mereka jadi takut. Mereka pun keluar dari kampungnya, tuh ditinggalin tuh kampung. Bayangkan mereka tidak bawa harta mereka, meskipun hanya jarum mereka nggak bawa. Itu untuk membuktikan bahwa mereka sebenarnya mau menerima, hanya saja responnya lambat, ya kan? Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk lebih kuat bersabar, menahan gangguan dari masyarakat Mekah pada saat itu. Ya. Meskipun Rasulullah disakiti, dihina, diusir, mau dibunuh lagi, ya, Rasulullah diminta untuk tetap dulu bersabar. Ya. Jangan seperti Nabi Yunus alaihissalam yang pada akhirnya Allah tegur dengan cara ya ditelan oleh ikan nun. Ya. Jadi bagaimana caranya bersabar? Sampaikan ya dengan penuh hikmah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadil billati hiya ahsan. Ya. Sampaikanlah kepada mereka dengan cara hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ada dalilnya, ada landasannya. Sampaikan saja, ini dalilnya, ini nggak boleh, ini dalilnya, ini landasan ilmiahnya, ini hadisnya, ini perkataan ulama tentangnya. Sampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, sampaikan kepada mereka. Ya. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, karena hidayah itu bukan kita ya, yang memberikannya. Allah berfirman kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi hanya Allah lah yang memberikan hidayah. Maka menyampaikan kepada mereka sampai Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu taala alam. Ya, Ustaz, syukron jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Penjelasannya mungkin cukup sangat bagus, sudah mudah dipahami dan sangat memberikan solusi bagi para penanya. Baik, tibalah kita di penghujung acara pada kegiatan kajian kita pada hari ini. Seperti biasanya, di akhir kajian ini kami berharap Ustadz untuk berkenan mendoakan kita semua terlebih dahulu sebelum kita tutup. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menghadirkan konsentrasi pikiran kita, kekhusyuan di dalam hati kita. Kita yakin bahwasanya di dalam majelis
Ya, ilmu itu doa-doa yang diucapkan, ya, dilantunkan, dipanjatkan oleh orang-orang yang hadir di dalamnya itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pada keyakinan itu, maka setiap kita masing-masing berdoa tempatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tingkat kekhusyuan yang maksimal, ya, dengan konsentrasi yang maksimal pula. Ya, dan saya mendoakan, ya, dari sini saya mendoakan kepada seluruh peserta sekalian, ya, dan keluarganya agar, ya, makna-makna dalam doa-doa yang kita sebutkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada seluruh peserta bersama dengan keluarganya. Allahumma inna nas'aluka بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami berdoa dan memohon kepadamu berdasarkan pada keimanan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang bergantung seluruh makhluk kepadamu, Tuhan yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya Allah, kami memohon kepadamu dalam doa-doa kami dengan menggunakan seluruh nama-nama indah milikmu, nama-nama yang engkau turunkan pada salah satu dari kitab-kitab sucimu, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari hamba-hambamu, atau nama-namamu yang masih engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Dengan seluruh nama-nama itu, ya Allah, kami gunakan dalam memohon dan meminta kepadamu mulai doa kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya di dalam jiwa-jiwa dan hati kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pelipur lara kami, penghilang kecemasan dan kedukaan kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penghibur jiwa dan hati kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai obat penawar bagi seluruh penyakit-penyakit yang menimpa kami. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu ampunan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu ampunan dan kesehatan untuk agama kami, untuk dunia kami, untuk keluarga-keluarga kami, untuk seluruh harta kekayaan kami. Ya Allah, amankanlah rasa takut kami. Ya Allah, tutuplah celah-celah aib kami. Ya Allah, jagalah kami dari bagian depan, jagalah kami dari bagian belakang. Lindungi kami dari sisi kanan, lindungi kami dari sisi kiri. Ya Allah, jagalah kami dari bagian atas dan lindungilah kami agar tidak diserang dari bagian bawah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sarif 'anna al-bala'a wal waba'a wal fitan ma dhahara minha wa batan. Ya Allah, hindarkanlah dari kami seluruh bala dan bencana yang nampak maupun yang tidak nampak. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wakfina bifadlika amman siwak. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kekayaan yang dapat menghindarkan kami dari dosa-dosa dan keburukan. Ya Allah, selamatkanlah kami dari belitan kemiskinan yang dapat menjerumuskan kami ke dalam dosa-dosa dan pelanggaran. Birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair Ustadz atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang telah diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukron Ustadz. Kemudian kami juga tak lupa mengucapkan jazakallah khair kepada semua hadirin laliko. Sampai berjumpa di Ahad depan
di jam yang sama insyaallah. Amin. Karena itu kami langsung saja menutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.